akan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang tidak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Engkau selalu senantiasa memberikan penghiburan, senantiasa memberikan kekuatan ketika kami lemah. Engkau selalu menghibur kami Tuhan ketika kami mengalami kesedihan dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Berkali-kali kami telah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan berkali-kali Engkau juga mengampuni setiap kami. Dan Kau pulihkan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak terus berbuat yang salah di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sehingga membuat Tuhan seperti disalibkan yang dua kalinya. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami, kepada hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan kepada setiap kami untuk mendengarkannya, dan kami mengerti betul, bisa menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Segala gangguan melalui apapun konsentrasi kami patahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk membaca dan mendengarkannya. Haleluya. Amin. Renungan doa malam kita saat malam hari ini berjudul Tuhan tak pernah meninggalkan. Pembacaannya ada dalam Mazmur 71 ayat 9 sampai yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Kita akan belajar beberapa hal pada saat malam hari ini. Yang pertama, ketakutan yang nyata, yang berarti merasa ditinggalkan. Pemazmur berbicara dari hati yang jujur. Di masa tuanya ia merasa lemah dan khawatir akan ditinggalkan bahkan oleh Tuhan. Nah, kita menyadari bahwa kita semakin tua nantinya akan merasa seperti ini. Ketika anak-anak sudah besar nanti akan menikah dan bisa meninggalkan kita. Dan mungkin teman-teman kita juga sudah mulai sibuk dengan dunia masing-masing, dengan keluarga masing-masing. Dan kita merasa akan ditinggalkan seperti itu. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa setiap kita sampai masa tua pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sampai memutih rambut pun Tuhan tetap menggendong setiap kita. Daud merasa dikepung musuh dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Ini adalah pergumulan yang juga sering kita alami saat tubuh lemah, masalah bertumpuk, dan kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih ada di situ? Ingatlah ketika kita merasa paling lemah, itulah saat Tuhan ingin menunjukkan kekuatan dan kasih-Nya. Jadi istilah kata kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Semakin kita menghadapi berbagai persoalan hidup, penyakit, dan juga masalah-masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga, saya percaya semakin kita terlilit dengan banyak masalah. Bagi orang yang terus berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan semakin nyata di situ. Ingatlah ketika kita merasa paling lemah, itulah saat Tuhan ingin menunjukkan kekuatan dan kasih-Nya. Pelajaran yang kedua, musuh bisa menyerang, tapi Tuhan tak akan tinggal diam. Orang-orang di sekitar pemazmur berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Seperti kita baca tadi, mereka menganggap ia sendirian, Daud sendirian, dan bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi pemazmur tahu meskipun orang lain berkata seperti itu, Tuhan tidak seperti manusia. Kasih setianya tidak berubah oleh umur, kelemahan atau keadaan kita. Ya, puji Tuhan bahwa pemazmur itu tidak konsentrasi kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, musuh-musuhnya, tetapi dia lebih mendengarkan bahwa Tuhan yang menolong dia meskipun sudah tua. Kasih setianya tidak berubah oleh umur. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa semakin tua kayaknya Tuhan semakin tinggalkan saya.
tidak sewaktu saya masih muda. Dan ukurannya mungkin waktu saya masih muda, saya bisa melakukan apa-apa, saya bisa traveling, saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan yang artinya Tuhan menyertai saya. Ketika masa pensiun atau jelang pensiun saya tidak ada kerjaan, dan kemudian saya tidak punya penghasilan, dan kemudian menyimpulkan bahwa Tuhan tinggalkan saya. Tidak, saudara sekalian. Karena penyertaan Tuhan itu tidak cuma kasih berkat-berkat, tetapi kehidupan, nafas hidup sampai hari ini itu juga anugerah dan juga berkat daripada Tuhan. Apapun kata orang atau keadaan, jangan percaya bahwa Tuhan meninggalkanmu. Jadi ukuran Tuhan menyertai kita tidak selalu kepada kepunyaan atau kepemilikan atau kesehatan atau apapun. Tetapi ketika kita masih bisa bernafas dan menikmati anugerah Tuhan, artinya Tuhan tetap menyertai setiap kita. Firman-Nya berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji firman Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah Tuhan memelihara sampai akhir. Mazmur 71 ini adalah doa dari seorang yang telah berjalan lama bersama Tuhan. Ia tahu bahwa yang memelihara di masa muda adalah juga yang menopang di masa tua. Tuhan tidak hanya memulai perjalanan iman kita, tapi juga menyertainya sampai akhir. Malam ini percayalah bahwa Tuhan masih memegang tanganmu. Amin. Ia belum selesai dengan hidupmu. Masih ada maksudnya, masih ada kasihnya, masih ada pertolongannya. Nah, saudara sekalian, itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sebentar kita akan doa syafaat bersama-sama. Nanti saya memohon dengan hormat Ibu Marta, bisa Ibu ya, untuk berdoa untuk Indonesia, singkat saja Jawa Barat, Kota Depok, dan juga GBS Limana. Ya, saya akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terkadang kami merasakan lemah, merasa bahwa Tuhan tinggalkan setiap kami, dan banyak masalah yang mengepung setiap kami. Tetapi malam ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kuatkan setiap kami, peluk kami Tuhan dengan kasih setiam. Dan biarlah malam ini kami bisa istirahat dengan baik, dengan damai sejahtera bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berasa bersama-sama. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Demi nama Yesus, kami siap untuk berdoa.